Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114 dari kelas Informatika B. Sekarang kita masuk ke tugas yang keenam, yaitu tentang link list. Nah, seperti yang kita tahu, kita bahas dulu tentang link listnya. Di sini, link list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer kesimpulan, dan elemen berikutnya berbeda dengan array. Elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Nah, kita bisa lihat di sini ada head, terus ada data, dan ada tag-nya. Lalu nanti kita kalau buat linked list, buat nambah jadi seperti ini. Dan di sini null ini itu kosong. Simpul pertama dari link list disebut head. Nah, yang ini head atau simpul kepala. Apabila link list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head merujuk ke null. Begitu juga untuk pointer berikutnya dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjuk ke null. Jadi, dari data head lalu menunjuknya ke null. Ukuran elemen dari link list dapat bertambah secara dinamis dan mudah untuk menyisipkan menghapus elemen, karena tidak seperti array, kita hanya perlu mengubah pointer elemen sebelumnya dan elemen berikutnya untuk menyisipkan atau menghapus elemen. Nah, untuk jenis link listnya yaitu yang pertama ada single link list. Kalau buat single link list bisa dilihat seperti ini. Jadi single link list adalah link unidirectional, jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Jadi dari simpul kepala ke simpul ekor. Jadi ini kepalanya di sini, ekornya tail gitu. Nah, lalu selanjutnya double link list adalah link bidirectional, jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Tidak seperti single link list, simple double link list berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini merujuk ke simpul sebelumnya. Jadi kalau ada double link list tuh jadi seperti ini bentuknya. Di sini ada null, lalu di sini ada headnya. Lalu seperti ini, dan di sini nullnya nanti. Lalu ada circular link list. Circular link list adalah link list unidirectional, kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah. Tapi jenis link list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi saat melintas kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Nah, seperti ini. Jadi buat circular link list tuh, jadi ada headnya di sini dan tailnya di sini. Tapi nanti kita akan kembali ke bentuk yang seperti ini headnya gitu. Lalu selanjutnya ada circular double link list. Circular double link list adalah gabungan dari double link list dan circular link list. Nah, seperti circular link list sebelumnya, jadi memiliki pointer tambahan yang disebut previous pointer dan mirip dengan circular link list. Nah, jadi seperti ini. Bedanya di sini ada double dan circular link listnya itu double. Jadi bentuknya seperti ini, ada headnya seperti ini. Jadi ke sini dan ke sini. Terus ada karakter link list. Buat karakter link list memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Link list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Yang kedua untuk inisiasi awal link list. Lalu link list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti struct, queue, dan aturan graph. Lalu ada simpul pertama dan link list disebut sebagai head. Pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Dalam struktur data link list, operasinya menyisipkan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Tiap-tiap simpul link list berisi pointer atau tautan yang menjadi alamat simpul berikutnya. Link list bisa menyusut dan tambahan kapan saja dengan mudah. Lalu ada operasi pada link list. Nah, operasi pada link list yaitu yang pertama ada reversal, yaitu mengakses setiap elemen dari link list. Ada insertion, yaitu menambahkan elemen baru ke link list. Lalu ada deletion menghapus elemen yang ada. Searching, menemukan simpul pada link list. Dan sorting, mengurutkan simpul dari struktur link list. Fungsi dan penggunaan link list. Fungsinya yaitu link list dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data seperti struct, queue, graph, dan lain-lain. Digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan bilangan long integer. Dipakai untuk merepresentasikan matrik rongga. Digunakan dalam alokasi file yang ditautkan, membantu dalam
manajemen memori. Penerapan linked list banyak ditemui dalam beberapa kasus berikut. Linked list digunakan dalam penjadwalan round robin untuk melacak giliran dalam permainan multi permainan. Digunakan dalam aplikasi penampilan gambar sebelumnya dan berikutnya. Dalam linked list, musik lagu yang sedang diputar atau ditautkan ke lagu sebelumnya dan berikutnya. Kelebihan linked list yaitu ada struktur data dinamis, tidak boros memori, implementasi, operasi penyisipan, dan penghapusan. Untuk kelemahannya itu penggunaan memori, traversal, reverse traversing, dan akses acak. Nah, segitu pembahasan tentang linked list. Jadi, untuk pembahasan linked list sampai sini, tapi saya akan mencontohkannya dalam program Python. Nah, di sini saya sudah membuat untuk program Python-nya. Ada data Python di sini. Kita coba run ya. Kita coba run. Nah, jika run seperti ini. Nah, dari program Python yang saya telah buat, saya akan menjelaskan beberapa sintak yang ada di sini. Untuk yang pertama yaitu ada sintak import OS. Import OS yaitu digunakan untuk mengimport modul menggunakan modul pada Python agar Python itu sendiri berinteraksi langsung terhadap sistem operasi. Jadi digunakan ini untuk agar si Python ini berinteraksi langsung terhadap sistem operasi yang akan kita masukkan nantinya, operasi yang di sini. Lalu yang kedua ada class. Nah, di sini ada class node. Nah, buat class-nya, kelas menyediakan sarana untuk menggabungkan data dan fungsionalitas bersama, membuat sebuah kelas baru, menghasilkan objek dengan type baru, memungkinkan dibuat instance baru dari tipe itu. Setiap instance dari kelas dapat memiliki atribut yang melekat padanya untuk mempertahankan kondisinya. Instance dari sebuah kelas juga dapat memiliki metode yang ditentukan oleh kelas untuk memodifikasikan kondisinya. Nah, seperti sini. Jadi, kan untuk node ini, node yang akan kita buat di sini, yaitu kan class node. Jadi, class node ini, class node ini ditentukan oleh class. Jadi, si kelas akan memasukkan node yang akan kita buat. Lalu selanjutnya di sini ada def. Def blok pada program tersebut merupakan nama fungsi yang dibuat oleh programmer. Parameter ini bersifat opsional, tidak wajib. Tapi kalau di sini kita karena ada def di sini, jadi kita masukkan saja karena kalau tidak di sini bisa saja error gitu. Blok pada fungsi ini menuliskan perintah yang harus dilakukan oleh fungsi yang telah dibuat. Jadi, def di sini yaitu untuk melakukan perintah yang akan kita buat. Perintahnya itu ya kan di sini ada init. Nah, init pada Python digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikonstruk pada init function umumnya dilakukan inisiasi properties atau melakukan operasi yang harus dilakukan sebelum objek dibuat. Jadi ini untuk melakukan pengoperasian init dari def ke init. Nah, dari sini kan ada tuh. Lalu selanjutnya ada self. Self digunakan pada Python untuk mengacu pada objek instance pada membuat kelas dengan menggunakan self. Dalam definisi model kelas kita dapat mengakses sebuah null. Nah, jadi buat self di sini kita akan mengacu pada objek instance membuat kelas. Jadi kelasnya ini mengacu pada self yang di sini. Jadi lalu program yang di sini itu kan ada self nama, jadi untuk memasukkan nama, self umur, lalu self tinggi untuk memasukkan tingginya berapa gitu. Lalu self next dan non. Nah, di sini jadi self next selanjutnya non itu tidak ada. Lalu ada awal PTR dan non tidak ada, untuk posisinya tidak ada karena nanti kita akan memasukkannya di bawah sini. Ada optionnya no. Pilihannya no. Karena untuk optional di sini kita akan buat. Jadi untuk kasus yang pertama di sini ada def tambahan awal linked list. Nah, untuk tambahan awal ini kita membuat rumus untuk case yang pertama. Itu untuk awal global VTR, global posisinya itu untuk global posisi baru yang pertama di sini. Nah, untuk yang baru yaitu tambahan awal list. Nah, di sini ada masukkan nama, lalu masukkan umur, baru tinggi, jadi float input masukkan tinggi,
Lalu next non. Jika awal PTR ini tidak ada, awal PTR baru atau awal PTR ini non, maka baru yang link awal baru ini selanjutnya awal PTR atau awal PTR sama dengan baru. Lalu yang case yang kedua, menambahkan node di akhir. Nah, untuk menambahkan node di akhir atau tambahan akhir link list. Jadi, global awal PTR-nya, global posisi, lalu global posisinya ada tem. Tem itu adalah temporary node. Lalu kita akan masukkan node, tem nama, temporary nama, namanya nanti input masukkan nama, lalu tem umur, integer, input, untuk integernya input, masukkan input, lalu masukkan umur, tem tinggi, plot, input, masukkan tinggi, untuk rumusnya itu plot, input, masukkan tinggi, tem next. Selanjutnya tidak ada. Jika awal PTR-nya tidak ada, atau temporary atau posisi awalnya awal PTR, maka temporary kedua awal PTR, maka selanjutnya tem next dan non. Lalu tem yang kedua itu temporary yang kedua akan mengacu pada selanjutnya, dan temporary yang kedua akan selanjutnya ke temporary yang baru. Lalu untuk display list-nya, depth display list, jadi global awal PTR, global posisi, tem awal PTR, lalu print akan masukkan jika temporary-nya tidak ada, maka di sini kita tulis print link kosong. Jadi jika temporary-nya tidak ada, akan tertulis link kosong. Atau maka temporary-nya tidak ada, di sini akan kita tulis nama, temporary nama, n. Print umur, temporary umur, n. Print tinggi, temporary tinggi, n. Jika temporary posisinya print posisi node, n. Nah, ini untuk posisi node-nya. Ini untuk posisi node-nya, lalu print temporary selanjutnya, lalu print akhir link list. Untuk yang keempatnya itu hapus awal node atau hapus awal list. Jadi untuk rumus hapus awal listnya itu yaitu yang pertama def hapus awal node, global awal PTR, global posisi, temporary selanjutnya awal PTR selanjutnya. Lalu del temporary. Case 5 untuk yang kelima hapus akhir list. Di sini untuk hapus akhir list. Jadi untuk hapus akhir node-nya, di sini ada global awal PTR, global posisi. Jika awal PTR-nya tidak ada, maka print-nya kosong. Maka temporary yang pertama adalah awal PTR-nya, di mana jika temporary yang pertama selanjutnya tidak ada, maka while temporary yang pertama itu tidak ada, maka masuk ke temporary yang kedua sama dengan temporary pertama sama dengan temporary pertama selanjutnya. Jadi temporary kedua selanjutnya sama dengan tidak ada. Gitu. Untuk case yang ketujuh, yaitu di mana yang ketujuh ini pindah posisi pointer ke berikutnya. Jadi untuk yang case yang ketujuh, dia pindah posisi sebelumnya. Jadi untuk pindah posisi di mana yang selanjutnya print kamu berada pada akhir list, else posisi selanjutnya. Untuk case yang 8, dia pindah posisi berikutnya, pindah posisi pointer ke sebelumnya. Jadi untuk rumusnya global awal PTR, global posisi, jika posisi awal PTR, print kamu berada pada awal list. Maka previous sama dengan awal PTR, while previous next posisi, previous next, lalu posisi dan previous. Kembali lagi ke yang case yang ketiga, yaitu depth tambah awal tengah link list. Nah, untuk menambahkan yang ketiga itu di mana tambahan tengah listnya. Jadi kita tulis lagi di sini jika awal PTR-nya tidak non atau tidak risi not non, maka print-nya akan disisipkan setelah data ke berapa yang akan kita tulis nanti sama dengan n yang berakhirnya akan berapa gitu. Lalu posisi untuk sisipnya yaitu integer input akan ada not bantu sama dengan awal PTR. Jadi bantu ini akan ke awal PTR. Maka node-nya akan ke node baru lalu ke node. Untuk i in range, untuk i dalam range, jadi posisi sisip -1. Jika bantu next is not known, jika bantu next ini tidak known, jadi bantu sama dengan bantu yang berikutnya. Maka else break. Nah, lalu kita masukkan print, masukkan nama, n,
baru nama dan input, terus print masukkan umur, n, baru umur integer input. Print masukkan tinggi, n, baru tinggi input. Baru selanjutnya baru dan next, dan baru. Else maka print sebelum ada data, silahkan isi data dahulu. Untuk case 6, yang tadi case 6 ini di mana hapus tengah list. Jadi untuk hapus tengah list, rumusnya di sini dihapus tengah list global awal PTR-nya, jadi banyak data sama dengan 0, karena untuk menghapusinya banyak data yang akan kita buat nanti, jadi banyak data yang akan kita tulis sama dengan 0. Lalu posisi hapus integer input, masukkan input akan dihapus pada data keberapa. Nanti kita akan hapus, ada hapus data. Lalu dibantu dari yang tadi yang awal PTR. While bantu is not known. Jadi banyaknya data tambah sama dengan 1. Jadi banyaknya data ditambah sama dengan 1. Terus dibantu selanjutnya. Jika posisi hapus 1 is not posisi hapus banyak data. Print belum ada data, jadi masukkan belum ada data, masukkan data dulu. Else bantu sama dengan PTR, pos hapus sama dengan 1, while pos hapus sama dengan posisi hapus min 1. Jadi untuk posisi hapusnya dikurangin 1. Jadi dibantunya lagi untuk yang posisi note selanjutnya, dan pos hapus sama dengan 1. Hapus sama dengan bantu next, hapus next, dan del hapus. Dep main. Nah, untuk mainnya di sini untuk namanya nih awal PTR sama dengan 0. While true, sebenarnya OS system, class, if OS name sama dengan nt else clear. Jadi display listnya, untuk display listnya yang nanti akan kita print atau pas sekitaran, namanya yang pertama print menu pilihan. Nah, di sini kita bisa lihat menu pilihan. Yang pertama, tambahan awaling list. Kedua, tambah list akhir list. Yang ketiga, tambah tengah list. Yang keempat, hapus awal list. Yang kelima, hapus akhir list. Yang keenam, hapus tengah list. Yang ketujuh, pindah posisi pointer ke berikutnya. Yang kedelapan, pindah posisi pointer ke sebelumnya. Lalu untuk print n pilihan. Untuk pilihannya, n pilihan di sini yaitu untuk memasukkan pilihan yang dari kita tulis dari 0 ke 8. Lalu optionnya integer input. Nah, untuk masukkan integer inputnya di sini, nah pilihan. Untuk pilihannya, dimana jika posisi yang ke 0, maka jika kita selain tulis 0, maka yang selanjutnya elif, maka kalau tulis 1 yaitu tambahan awal list, di mana di sini nih masuk ke tambahan awal list. Yang kedua, jika yang kedua kita masuk menambah node di akhir list. Jika masuk yang ketiga, tambahan akan masuk ke tambah tengah list. Jika yang keempat akan masuk ke hapus awal node. Jika yang kelima akan hapus akhir node. Jika masuk yang keenam akan hapus tengah list. Jika yang ketujuh pindah posisi sebelumnya. Dan jika kita pilih nomor 8 akan pindah ke posisi sebelumnya. Nah, langsung saja kita run dari hasil program berikut. Kita coba run. Nah, setelah kita coba run, kita coba untuk tambah awal list. Kita perlu pilih menu pilihan yang ke pertama, opsi awal itu 1. Jadi kita di sini tulis 1, enter. Nah, masukkan nama. Kita coba namanya Koko. Koko, enter. Umurnya, misalnya umurnya 20, enter. Masukkan tinggi. Untuk tingginya misal 150, enter. Nah, kita bisa lihat di sini nama Koko, karena ini buat link list yang pertama yaitu menambahkan dari awal link list. Jadi kita kalau di awal link list, jadi seperti ini. Koko, nama Koko, umur 20, tinggi 150,0. Untuk akhir link listnya. Nah, akhir link listnya akan seperti yang tadi. Seperti ini nih. Seperti ini. Nah, kita akan mencoba yang opsi yang kedua, tambahan akhir link list. Kalau misal tambah yang kedua, akan seperti ini. Misal masukkan nama, Miko, masukkan umur 17, masukkan tinggi, misalnya 180
180.7. Enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang tadi, yang list awal dimasukkan ke list yang selanjutnya. Jadi nama Miko, umur 17, tinggi 180. Lalu yang berikutnya kalau misal kita ke menu yang ketiga, tambahan tengah link list. Kita buat tengah link list, tulis 3 di sini, akan disisip setelah data yang ke, nah, misal setelah titip disisip ke data yang ke 1. Masukkan nama Nana, masukkan umur 19, masukkan tingginya 150,50,5. Enter. Mengapa tidak ada? Nah, karena tidak sesuai dengan apa yang di tambahan tengah link list yang tadi. Kan kita masukkan nomor 1. Di mana di nomor 1 ini? Di sini. Kan ini kalau di sini hitungnya 01. Karena tidak ada jadi error. Kita coba masuk ke yang nomor 4. Yang 4 yaitu hapus awal list. Jadi kita harus tulis dulu yang ke 1. Namanya Nana, umurnya 19, tingginya 160. Nah, karena kita mau masuk yang keempat buat awal link list, jadi kita coba yang keempat. Kita pilihan yang keempat. Enter. Nah, listnya kosong. Karena listnya kosong, kita tidak bisa. Lalu yang ke-5, hapus akhir list. Tidak bisa. Yang ke-6, untuk buat hapus yang nanti tengah list. Yang ke-7, ke posisi pointer berikutnya. Yang ke-8, posisi pointer ke sebelumnya. Jadi buat yang dari yang ke sini nih. Yang ke-4 ini untuk hapus dari awal yang list yang tadi awal. Yang ke-5 untuk hapus di akhir yang list. Yang ke-6 buat hapus tengah listnya. Yang ke-7 pindah posisi pointer sebelumnya. Jadi jika kita berada di pointer yang kedua, maka si posisi ini akan pindah ke pointer yang ke-1. Yang ke-8 pindah pointer ke yang ke berikutnya. Yang ke-7 ini jika kita ada posisi kedua, maka kita akan pindah ke posisi yang keempat. Lalu jika kita pindah ke posisi pointer sebelumnya, maka si posisi ini jika kita ada posisi kedua, maka kita akan ke posisi yang ketiga. Nah, sekian penjelasan tentang link list dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.